Akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia menyebabkan munculnya akulturasi. Akulturasi merupakan perpaduan dua budaya di mana kedua unsur kebudayaan bertemu, dapat hidup berdampingan dan saling mengisi, serta tidak menghilangkan unsur asli dari kedua kebudayaan tersebut. Kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk di Indonesia tidak diterima begitu saja, melainkan melalui proses pengolahan dan penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan unsur asli. Hal ini disebabkan karena satu, masyarakat Indonesia telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi sehingga masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menambah pembendaharaan kebudayaan Indonesia. 2. Kecakapan istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia atau lokal genius merupakan kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan mengolah unsur-unsur tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu hanya bersifat melengkapi kebudayaan yang telah ada di Indonesia. Perpaduan budaya Hindu-Buddha melahirkan akulturasi yang masih terpelihara sampai sekarang. Akulturasi tersebut merupakan hasil dari proses pengolahan kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan Indonesia. 1. Seni bangunan. Bangunan tampak pada bangunan candi sebagai wujud percampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Buddha. Candi merupakan bentuk perwujudan akulturasi budaya bangsa Indonesia dengan India. Candi merupakan hasil bangunan zaman megalitikum, yaitu bangunan punden berundak-undak yang mendapat pengaruh Hindu-Buddha. Contohnya Candi Borobudur. Pada candi disertai pula berbagai macam benda yang ikut dikubur, yang disebut bekal kubur sehingga candi juga berfungsi sebagai makam, bukan semata-mata sebagai rumah dewa. Sedangkan Candi Buddha hanya jadi tempat pemujaan dewa. Tidak terdapat peti, peripih, dan abu jenazah ditanam di sekitar candi dalam bangunan stupa. 2. Seni sastra dan aksara. Periode awal di Jawa Tengah, pengaruh sastra Hindu cukup kuat. Periode tengah, bangsa Indonesia mulai melakukan penyaduran atas karya India. Contohnya, kitab Bharatayuddha merupakan gubahan Mahabharata oleh Empu Sedah dan Panuluh. Isi ceritanya tentang peperangan selama 18 hari antara Pandawa melawan Kurawa. Para ahli berpendapat bahwa isi sebenarnya merupakan perebutan kekuasaan dalam keluarga raja-raja Kediri. Prasasti-prasasti yang ada ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Bahasa Sanskerta banyak digunakan pada kitab-kitab kuno atau sastra India. Mengalami akulturasi dengan bahasa Jawa melahirkan bahasa Jawa kuno dengan aksara Palawa yang dimodifikasi sesuai dengan pengertian dan selera Jawa, sehingga menjadi aksara Jawa kuno dan Bali kuno. 3. Sistem kalender. Diadopsi dari sistem kalender atau penanggalan India. Hal ini terlihat dengan adanya penggunaan tahun Saka di Indonesia. Tercipta kalender dengan sebutan tahun Saka yang dimulai tahun 78 Masehi merupakan tahun matahari, tahun Samsiah. Pada waktu Raja Kaniska I dinobatkan jumlah hari dalam satu tahun ada 365 hari. 4. Sistem pemerintahan. Salah satu bukti akulturasi dalam bidang pemerintahan yaitu berdirinya kerajaan. Misalnya, seorang raja yang sebelumnya adalah kepala suku harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib sehingga raja terasa selalu diekat. 5. Sistem kepercayaan. Setelah masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha, maka terjadi pula akulturasi kepercayaan. Pada masa prasejarah, kepercayaan utama masyarakat Indonesia adalah pemujaan roh nenek moyang dengan sarana pemujaan berupa menhir, dolmen, dan punden berundak. 6. Seni rupa ukir. Bisa dilihat pada relief yang dipahatkan pada dinding candi. Misal, pada dinding langkan Candi Borobudur dipahatkan riwayat Sang Buddha. Pada dinding Candi Prambanan dipahatkan cerita Ramayana. 7. Seni pertunjukan.
Menurut J.L.A. Brandes, salah satu seni pertunjukan asli yang dimiliki bangsa Indonesia sebelum masuknya unsur-unsur budaya India adalah gamelan. Selama berabad-abad, gamelan mengalami perkembangan dengan masuknya unsur budaya baru, baik dalam bentuk maupun kualitasnya. Arsitektur. Bentuk akulturasi yang lain adalah arsitektur pada bangunan-bangunan keagamaan. Pada masa Hindu, bangunan keagamaan berupa candi atau arca sangat dikenal. Hal itu dapat dilihat pada bangunan sastra peninggalan Hindu seperti di Candi Gedong Sanga. Pada zaman Praksara, bangunan suci punden berudak sudah berkembang sebagai penggambaran alam semesta yang bertingkat-tingkat. Tingkat paling atas yaitu tempat persemayaman roh nenek moyang. Punden berudak menjadi sarana untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Alat atau kaki candi berbentuk persegi atau bujur sangkar berketinggian menyerupai badut dan dicapai melalui tangga yang langsung menuju pada bilik candi. Di tengah kaki candi terdapat peringgi tempat penanaman peripih.